Bank syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun 3 dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada tanggal 1 Februari tahun 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia, BSI. Penggabungan ini, praktis membuat BSI mendapat beban lebih sebagai institusi keuangan handal dalam melayani masyarakat, khususnya umat Islam dalam mengelola keuangan sesuai syariat. Sehingga peningkatan kapasitas diri menuju pelayanan prima, tentu menjadi mutlak dimiliki oleh para karyawan yang menjadi ujung tombak perusahaan. Hai! Nah, lihat pantainya yang sangat indah. Kira-kira saya lagi ada di mana ya? Nah, sekarang saya lagi berada di Manjuto Beach Homestay yang ada di pesisir selatan. Dan ini tempatnya sangat indah, luar biasa. Anda bisa melihat keindahan yang ada di sini. Dan kita hari ini akan mengadakan kegiatan bersama Berlian Trading Outbound and Motivation bersama kami BSI Area Padang Juara. Apa saja kegiatan kita hari ini? Ikuti perjalanan kita di hari ini yang super seru. Wow! Sebagai salah satu cabang BSI berprestasi di Indonesia, manajemen BSI Area Padang selalu melakukan yang terbaik dalam meningkatkan kapasitas karyawan untuk menjadi lebih baik. Termasuk berkolaborasi dengan Berlian Outbound and Motivation pimpinan Ustadz Sikri Jeromel, dalam wadah TQM atau Training Quality Management. Kegiatan yang bertujuan untuk melepas ketegangan setelah rutinitas kerja yang padat ini, juga sebagai langkah konsolidasi dari pimpinan baru dengan target capaian baru di tahun 2023 ini. Menyamakan lagi frekuensi, melepas kekakuan, batas usia dan jabatan yang kerap menjadi sekat kerja antar karyawan. Menyongsong semangat baru, menghadapi tantangan kerja yang semakin kompetitif, tidak hanya dari lingkup internal namun juga dari eksternal. Menjadikan dunia kerja sebagai rumah kedua dalam lingkup kebersamaan, cita rasa kekeluargaan. Difasilitasi oleh Berlian Outbound and Motivation, langkah awal perjuangan BSI Area Padang untuk kembali menjadi yang terbaik se-Indonesia pun dimulai. Peralihan kepada pimpinan yang baru, diharapkan menjadi sinyalemen yang baik dalam menggapai semua cita-cita yang diimpikan. Demi memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah, menopang perekonomian bangsa yang halal dan menenteramkan, berorientasi akhirat. Siap, biasa, siap ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Coret ya. Saya Bunda, saya kalau tidak Bunda. Coret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari disiapkan secara spesial hari ini bersama keluarga besar BSI Area Padang. Ini dengan unsur pimpinan dan seluruh pegawai yang ada di lingkungan area Padang. Subhanallah, melakukan konsolidasi dalam tema capacity building. Tentu kegiatan ini tidak hanya sekedar berkumpul-kumpul bersama, akan tetapi dikuatkan dengan penanaman nilai-nilai peningkatan kinerja. Di samping itu, kegiatan ini dihiasi dengan
suasana yang tidak pernah hilang dari BSI, sholat berjamaah, ada zikir almat surat pagi dan petang, kemudian ditambah lagi dengan ada tausiah di subuh hari. Tentu ini menjadi ciri khas tersendiri bagi BSI. Di samping secara kekuatan internal, secara personal diperbaiki, karena hasil kerja 2023 ini tidak hanya ditentukan oleh kuatnya, kerasnya usaha yang dilakukan, tentu semua atas seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berbeda dari yang lain. BSI tetap menyandarkan semua usaha ini atas izin Allah. Maka BSI area Padang khusus memaksimalkan potensi ini, di samping mereka berbenah secara skill, secara keterampilan, secara karakter, secara kinerja. Tetapi di samping itu usaha ini disandarkan kepada ikut campurnya tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pencapaian target ini. BSI tidak main-main. Mereka hari ini punya target bahwasanya Sumatera Barat punya target melampaui target tahun yang lalu. Insya Allah mereka punya target 2023 adalah tahun prestasi, melampaui dari yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan cita-cita ini tercapai, bisa menduduki posisi teratas untuk tingkat nasional. Sukses semua untuk BSI Padang, luar biasa, sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menjaga kepercayaan. Wahai saudara mempercayaimu, aku mempercayaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami tim BSI area Padang melakukan sebuah journey yang cukup, saya pikir cukup menegangkan, juga mengasihkan ya. Kita melakukan perjalanan dari Pantai Bajunto menyeberang dengan 2 boat kita ke Pulau Pagang. Nah, alhamdulillah Pulau Pagang ini cukup bagus ya, Pagang Island, dan saya lihat di sini cukup banyak cottage ya, juga banyak masyarakat yang berwisata ke wilayah ini. Nah, kami kebetulan tidak hanya berwisata, ada tujuannya. Kebetulan BSI ini habis mengadakan Rakornas. Nah, habis Rakornas tentu ada amanah-amanah yang harus didistribusikan kepada tim di wilayah, kemudian wilayah ke area tentu ke cabang-cabang. Nah, kebetulan ini ada yang berangkat dari tim area yang langsung di bawah area Padang. Karena nanti insya Allah tanggal 17 Januari 2023 ini akan ada raker area di balkon Bukit Tinggi. Nah, persiapan itulah yang kami lakukan. Dalam apa? Kami mencoba untuk mengkompakkan tim. Nah, alhamdulillah kami coba mencari tim profesional dari CP Berlian Outbound dari Padang Panjang. Kami hire beliau untuk cuma berapa jam gitu ya, tetapi dengan game yang cukup menarik dan bagus ya, sehingga melahirkan suasana bagaimana membuat tim kita ini menyatu, kompak, dan bisa melakukan sinergi dalam waktu yang cukup singkat. Alhamdulillah, walaupun dalam cuaca hujan ya, cukup deras, namun permainan dilakukan, game dilakukan cukup mengasihkan ya. Bahkan saya sendiri bukan sih banyak nih, coret-coret banyak sekali karena melakukan kesalahan yang cukup banyak ya. Dan ini no problem, kita sesama di lapangan dalam sebuah game, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, semuanya sama ya. Siapa yang salah itu dapat punishment, siapa yang berprestasi mendapat reward gitu loh. Alhamdulillah terakhir tadi dilakukan game yang mempertandingkan, mengkompetisikan antara 2 grup ya, 2 grup dalam apa nama game itu? Lupa saya. Soccer ball. Nah, itu juga untuk mengkompakan dengan perintah-perintah yang diberikan oleh para instruktur. Kita mengoper bola dari timnya satu ke tim yang lainnya ya.
Kemudian kita juga melakukan manuver bagaimana mengecoh lawan. Kemudian kita bisa melakukan selebrasi untuk menggolkan ke gawang gitu. Nah kebetulan tim saya kalah. Tapi bagi saya no problem, ini sebuah game ya. Bagaimana kita bisa menyatu dengan tim kita itu lebih penting ya. Tanpa ada sekat-sekat atasan bawahan, tidak ada sekat-sekat antara yang tua dan yang muda, tidak ada sekat junior senior, tetapi sama kita sebagai seorang anggota tim yang harus memenangkan tim kita. Nah, apa kuncinya? Nah, sebagai sebuah tim, saya bicara juga tentang bagaimana saya menundukkan, bukan hanya mencapaikan, menundukkan dan melampaui target yang dimanakan. Tiada kuncinya kecuali adalah kekompakan tim. Mustahil kita memenangkan sebuah game kalau tim kita tidak melakukan sinergi, tidak melakukan kolaborasi, tidak melakukan kerjasama, itu mustahil. Jadi untuk menundukkan target, untuk melampaui target, bukan hanya mencapai, tapi menundukkan, mengalahkan target itu adalah dengan kita lakukan internalisasi bagaimana kita dalam tim itu kompak, bagaimana dalam tim itu menyatu, ya. Kita seia sekata, kita paham visi misi kita paham mau kemana, ya. Kalau dalam proyek itu from X to Y when. Nah, kita ingin mencapai angka sekian dari sekarang, dari 31 Desember atau katakanlah 2 Januari sampai 30 Desember nanti targetnya X sekian gitu, Y sekian. Kemudian kapan kita mencapai? Apakah kita bisa nyampai dalam 10 bulan? Ini sebuah pertanyaan. Nah, kalau kita kompak, kenapa tidak? Target setahun sampai, kalau perlu 6 bulan. Kalau nggak 6 bulan ya 10 bulan. Ya, yang jelas ada 2 bulan waktu untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kita. Nah, insya Allah dengan kita mulai di awal tahun ini dengan melakukan bermacam pola, metode, cara memperkuat sinergi kita dalam bentuk fun game. Insya Allah saya yakin tim ini kan happy. Mencapai target itu harus dengan happy. Bekerja itu harus dengan hati. Memimpin pun harus dengan hati. Insya Allah semua tim akan melebur. Dia bekerja dengan hati yang senang. Dia bekerja dengan perasaannya happy. Insya Allah target itu adalah bukan untuk capai dilewati, tetapi bukan menjadi beban, ya, tetapi amanah yang harus dilewati. Insya Allah saya yakin dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh tim saya bisa menundukkan target ini dengan ridho Allah SWT. Dan insya Allah kami targetkan menjadi juara 1 nasional di BSI. Dan insya Allah dengan pendampingan dari mitra-mitra yang kami miliki, apakah dari Berlian Outbound tadi atau juga tim-tim yang lain yang kami miliki, kami berkolaborasi, bersinergi, memanfaatkan kemampuan masing-masing. Insya Allah target ini bisa kita tentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan wisata Pulau Pagan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, demikian Yansen, Tim Liputan Berlian Outbound and Motivation mengabarkan.